Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film horor berjudul The Midnight Meat Train, di mana berkisah tentang seorang fotografer yang melacak seorang pembunuh berantai dan kerap melakukan aksinya di dalam sudut kereta malam. Namun sialnya, dia malah terjebak pada sebuah rahasia gelap yang disembunyikan oleh sang psikopat. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Now, children, are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah adegan penuh darah mengenai pembantaian yang terjadi di dalam sebuah kereta bawah tanah. Lalu setelahnya, kita akan berkenalan dengan seorang fotografer yang kerap mengabadikan momen unik di tengah kota, yakni Leon Kaufman. Walaupun tidak mempunyai penghasilan yang stabil, sang pacar yang bernama Maya Jones selalu setia untuk mensupport dan menemani sang kekasih. Bahkan berupaya membantu karirnya dengan meminta tolong kepada temannya yakni Georges agar mengenalkan Leon kepada pemilik sebuah galeri seni terkenal yakni Susan Hoff. Sebenarnya dia tahu kalau Leon memang mempunyai bakat di dalam dunia fotografi. Namun mengkritik kalau hasil karya Leon kurang berkesan. Sebab dia selalu bermain aman di dalam kegiatan memotret. Sehingga menyarankan agar Leon harus lebih berani untuk mengambil resiko dalam menjalani profesinya. Malamnya saat tertidur, Leon mendapat mimpi tentang penampakan gerbong kereta malam. Sehingga memutuskan untuk mencari inspirasi di tempat tersebut. Saat sedang mencari objek, dia pun mengikuti sekelompok preman karena merasa akan mendapat hal yang menarik. Dan benar saja, ternyata para pemuda tersebut sedang melecehkan seorang wanita cantik, di mana Leon pun langsung mengabadikan momen tersebut karena mengingat pesan Susan yang mengharuskannya untuk berani dalam mengambil resiko. Tapi ya sontak para preman langsung merasa kesal dan bilang agar jangan mengganggu. Namun Leon malah balik menggetak dengan bilang bahwa kejadian ini telah terekam CCTV dan pastinya para polisi akan dapat dengan mudah menangkap mereka. Untungnya saat mendengar ini, mereka pun mengurungkan niat dan pergi dari sana. Di mana sang wanita cantik ini pun langsung memberikan sebuah ciuman sebagai ucapan terima kasih. Lalu segera pergi, menaiki kereta malam yang telah menunggunya. Tapi ya terlihat kalau nasib gadis cantik ini malah berakhir di dalam kereta tersebut. Pada pagi hari, Leon segera mencetak hasil kerjanya, di mana Maya pun merasa takjub dengan karya sang pacar karena merasakan emosi yang mencekam pada foto tersebut. Namun saat sedang makan siang di tempat Maya bekerja, Leon pun merasa cemas setelah membaca sebuah berita tentang orang hilang. Sebab sosok yang dimuat di dalam koran tersebut adalah gadis yang sebelumnya dia tolong, yang ternyata adalah seorang model terkenal bernama Erika Sakaki. Alhasil, Leon segera pergi ke kantor polisi. Sebab menurut artikel koran, sebelum dinyatakan hilang, gadis tersebut diketahui sedang menuju stasiun kereta bawah tanah pada jam 2 pagi. Di mana itu adalah waktu saat Leon bertemu dengan Erika dan merasa kalau sang model telah diculik oleh para preman sebelumnya. Lalu memberikan hasil foto semalam sebagai barang bukti. Namun sedetektif yang bernama Lynn Hadley malah bersikap skeptik bahkan mencurigai hasil foto ini karena menuduh kalau pada malam itu Leon tengah menguntit Erika. Tapi pernyataan tersebut Leon sangkal sebab ya kita pun tahu kalau tujuan dia datang ke sana adalah untuk mencari inspirasi. Namun di satu sisi, foto ini membuat Susan tertarik untuk mengajak Leon bekerja sama di dalam pameran seni yang akan diadakan dalam 3 minggu ke depan dan meminta untuk kembali membawa 2 foto yang sama bagusnya.
Hal ini jelas membawa angin segar dalam karir Leon, di mana dia pun menjadi semakin bersemangat untuk kembali ke kota dan mencari objek foto baru. Tapi di saat yang bersamaan, scene kembali berganti ke dalam kereta bawah tanah. Terlihat ada 3 orang penumpang yang nampaknya bertujuan pulang ke rumah. Namun sang wanita merasa ada yang aneh. Sebab kereta tersebut tidak berhenti di stasiun yang mereka tuju dan malah mengambil jalur lain. Apalagi dia pun melihat sosok lain di gerbong tersebut yang mulai mendekat ke arah mereka sambil membawa sebuah palu daging yang tanpa basa-basi langsung memukul kepala seorang pria dari belakang. Di mana kita pun akhirnya dapat melihat sosok sang psikopat yang dengan kejam membantai semua orang yang ada di sana hingga mereka bermandikan darah. Sang wanita pun hanya bisa syok melihat pemandangan sadis ini, di mana sialnya dia malah terpeleset saat ingin kabur, sehingga sang psikopat langsung menyeret dan menghantam kepala wanita ini sampai terlepas dari badannya. Scene pun langsung berganti dengan Leon sedang duduk di depan pintu masuk stasiun karena berharap akan menemukan objek foto yang menarik. Gak lama sang psikopat pun muncul dan sosok yang garang menarik perhatian Leon sehingga berusaha untuk mengikutinya. Namun pria ini pun sadar kalau tengah dibuntuti dan langsung mengancam Leon agar tidak mengganggunya. Kemudian langsung pergi ke dalam sebuah hotel yang merupakan tempat tinggalnya. Saat di rumah, Leon kembali melihat hasil fotonya dan menyadari sebuah keanehan. Sebab cincin yang sebelumnya dipakai oleh pria garang tersebut sama persis dengan hasil foto yang sebelumnya diambil saat bertemu dengan Erika. Sehingga menyimpulkan kalau mungkin saja pria ini memang terkait dengan hilangnya gadis tersebut. Diketahui kalau pria garang ini bernama Mahogany, tapi biar gampang, kita panggil aja ya dengan Bang Gani. Terlihat kalau Abang Gahar satu ini nampak mau beraktivitas, di mana tanpa dia sadari, Leon pun mengikuti dari belakang, di mana langkahnya sampai ke sebuah pabrik pemotongan daging dan mendapati kalau Bang Gani tengah bekerja di sana. Aksi pemantauan ini pun berlangsung sampai malam, di mana Bang Gani berniat pulang dengan menggunakan kereta bawah tanah. Tapi anehnya ya, saat sampai dia malah hanya duduk menunggu di tengah keramaian hingga tengah malam. Lalu, ketika keadaan sudah sepi, Bang Gani pun masuk ke dalam sebuah kereta yang tiba. Tapi saat Leon ingin masuk, dia malah dihadang oleh satpam kereta yang mencurigai gerak-geriknya, sehingga kehilangan jejak Bang Gani. Setelah itu, kita akan kembali melihat aksi sang psikopat yang saat ini tengah mengincar seorang pria kulit hitam. Namun di tengah kerjanya, Bang Gani malah muntah darah, seakan-akan sedang menderita sebuah cedera. Hal ini pun dimanfaatkan oleh pria kulit hitam untuk membalas serangan sebelumnya, hingga membuat Bang Gani kewalahan. Dan keributan ini pun terdengar oleh masinis kereta, lalu berniat mengecek sambil membawa pistol. Namun tanpa kita duga, ternyata sang masinis adalah rekan Bang Gani. Malamnya Leon kembali bermimpi tentang sebuah kereta yang melaju kencang, di mana terdapat tubuh manusia yang digantung seperti hewan ternak. Tapi anehnya, sosok yang menjadi tukang jagal di dalam kereta tersebut adalah Leon sendiri. Hal ini membuat Leon semakin penasaran dengan sosok Bang Gani, sehingga mencari info di perpustakaan negara dan menemukan sebuah artikel mengenai seorang tukang jagal yang ditangkap atas aksi pembunuhan pada tahun 1895. Dia pun kembali membuntuti Bang Gani ke tempat kerja dan kali ini menyamar sebagai salah satu pegawai. Lalu secara diam-diam mengambil berbagai objek foto untuk mencari bukti. Namun sialnya, Bang Gani memergoki tindakan Leon, sehingga dia langsung mengambil langkah 1000. Dan untungnya ya, aksi petak umpet ini dimenangkan oleh Leon. Tapi bukannya kapok, Leon malah semakin terobsesi dengan sosok Bang Gani dan berdiskusi dengan Maya mengenai kasus orang hilang yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Sebab anehnya, tidak ada jasad yang ditemukan ataupun surat ancaman tembusan yang berkaitan dengan orang hilang tersebut. Jadi seakan-akan keberadaan mereka sudah tidak terlacak lagi.
Leon berteori kalau Bang Gani adalah pelaku penculikan kasus orang hilang, di mana hal ini dia kaitkan dengan artikel kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tukang jagal pada zaman dahulu dan meyakini kalau nasib para korban berakhir di tempat penjagalan daging. Terlihat kalau keterlibatan Leon dalam kasus ini telah menjadi sebuah obsesi gelap yang juga merubah kepribadiannya. Bahkan sampai nggak bernafsu dikala Maya mencoba mengalihkan perhatian Leon terhadap kasus ini dengan cara menjadi sebuah objek vulgar. Tapi nggak lama setelah itu, Leon berjanji kalau dia akan berhenti menginvestigasi kasus ini. Namun malamnya, dia malah kembali membuntuti Bang Gani. Dan kali ini, berhasil masuk ke dalam kereta tersebut. Dan setelah keadaan menjadi lebih sepi, Bang Gani pun mengambil palu daging kesayangannya untuk menghabisi dua pemuda yang duduk satu gerbong dengannya. Di mana Leon secara diam-diam mengabadikan momen berdarah tersebut. Terlihat kalau sang psikopat dengan telaten merapihkan tubuh korbannya, seperti mencukur rambut, mencabut gigi, bahkan mengambil bola mata, kemudian menggantung tubuh para korban, seakan-akan kalau mereka adalah hewan ternak. Leon pun hanya bisa merinding ngeri melihat pemandangan ini, dan sialnya, Bang Gani menyadari kehadirannya, sehingga dia langsung mengambil langkah 1000 agar tidak tertangkap. Namun apa daya, dirinya pun memang telah terkurung di dalam kereta yang sedang bergerak, sehingga Bang Gani dengan mudah dapat melumpuhkannya. Setelah itu Leon tersadar di dalam gerbong kereta dalam keadaan tergantung seperti korban yang lain. Namun anehnya dia malah dibiarkan hidup. Di mana nggak lama tiba-tiba datang sesosok monster dan menyiksa tubuh Leon hingga dia kembali pingsan. Namun gak lama dia pun kembali sadar dan kali ini sedang berada di bawah pabrik penjagalan daging yakni tempat Bang Gani bekerja. Leon pun langsung pulang ke rumah dalam keadaan syok, bahkan mengabaikan Maya yang tengah mengkhawatirkan kondisinya. Di mana saat diperiksa terdapat ukiran aneh di dada Leon. Dia pun menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam. Namun gak dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak polisi karena kameranya telah diambil oleh sang psikopat. Oleh karena itu, Maya pun berinisiatif pergi ke tempat tinggal Bang Gani, di mana dia juga mengajak Jurgis dan bertujuan mengambil kamera milik pacarnya agar dapat melaporkan sang psikopat dan mengakhiri dilema ini. Lalu ketika dirasa aman, mereka berdua pun segera menyelinap ke dalam kamar dan menemukan berbagai benda aneh yang gak lazim, seperti peralatan memotong yang biasa dipakai oleh para tukang jagal. Dan ya seperti yang Om duga, jika ada momen seperti ini, sudah pasti sang psikopat akan muncul, di mana mereka berdua pun tidak sadar akan kehadirannya. Kemudian Bang Gani langsung mengambil sang palu kesayangan, lalu menghampiri Jurgis di dalam kamar dan langsung menghajarnya di saat dia telah menemukan kamera milik Leon. Maya yang berada di ruangan lain pun tidak sadar akan hal ini. Dan saat di ruang tamu, dia malah menemukan tumpukan catatan jadwal kereta dari tahun 1911. Yang berarti mungkin saja kalau aksi pembantaian ini telah berlangsung sejak zaman dahulu. Namun setelahnya dia pun segera kabur ketika menyadari kalau sang psikopat telah berada di dalam kamar dan telah menangkap Jurgis. Kemudian langsung menuju kantor polisi untuk melaporkan ini. Tapi lagi-lagi laporannya tidak mendapat respon positif dari sang detektif dengan bilang kalau dia pun telah menyuruh para petugas untuk menggeledah kamar tersebut bersama manajer hotel, namun tidak menemukan apapun. Bahkan sang pemilik kamar berniat menuntut balik sebab melapor kalau telah kehilangan catatan yang berharga dan meminta agar Maya mengembalikannya. Lalu karena proses laporan ini tidak mendapat respon positif, Maya pun juga bersikap tidak kooperatif dan bilang kalau tidak mengambil apapun. Kemudian segera pergi dari sana. Lalu mengambil senjata yang dia simpan di tempat kerja sebagai langkah pengamanan karena berniat mencari Bang Gani. Tapi ketika hendak menelpon Leon, tiba-tiba sang detektif muncul dari belakang. Namun setelah digertak dengan sebuah pistol, detektif Flynn memberitahu lokasi Jurgis yang saat ini berada di dalam sebuah kereta bawah tanah yang nantinya akan lewat pada jam 2 pagi. Alhasil tanpa pikir panjang, Maya pun segera pergi ke lokasi yang dimaksud untuk mencari temannya. Tapi di tempat lain terlihat kalau Leon pun juga tengah mencari sang psikopat. Bahkan mempersiapkan diri dengan mengambil berbagai pisau jagal yang ada di tempat kerja Bang Gani.
Scene pun berganti dengan Maya yang telah berada di dalam kereta maut tersebut, di mana Leon yang juga telah tiba di stasiun menyadari kehadiran kekasihnya, sehingga dengan nekat segera melompat ke arah kereta yang sedang melaju cepat. Kemudian langkah Maya pun sampai di dalam sebuah gerbong dengan pemandangan yang tidak dia sangka, di mana isinya adalah berbagai tubuh manusia yang digantung terbalik layaknya hewan ternak. Maya pun menemukan Georges dalam kondisi sekarat. Tapi sialnya, nggak lama setelah itu, sang psikopat yang menyadari hal ini pun muncul di hadapan Maya dengan wajah bengis dan palu kesayangannya. Tapi bodohnya ya, mungkin karena ketakutan, Maya malah nggak berhasil menembak sang psikopat yang logikanya berada tepat di depan mata. Namun untungnya, di saat genting Leon pun muncul, sehingga konfrontasi antara kedua pria ini terjadi. Perkelahian berdarah mereka pun terbilang brutal. Bahkan sang psikopat tidak segan memakai potongan tubuh para korban di dalam perkelahian ini. Dan naas, Georges pun menjadi terbunuh oleh sang psikopat dalam kondisi yang mengenaskan. Namun untungnya, Leon berhasil mendorong Bang Gani keluar dari kereta. Tapi nggak lama, kereta itu tiba-tiba berhenti di sebuah stasiun terbengkalai yang penuh dengan tulang belulang dan mayat yang telah membusuk. Di mana pemandangan ini jelas membuat mereka semakin ketakutan. Apalagi sang masinis dengan santainya muncul serta bilang agar mereka segera turun dan menjauhi daging segar yang ada di dalam sana. Setelah peringatan tersebut, Leon dan Maya segera keluar dari gerbong kereta. Kemudian melihat sekelompok monster yang mirip dengan manusia reptil. Lalu mulai memakan tubuh manusia yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Bang Gani. Dan ya, dapat kita tebak juga kalau teror yang mereka alami belum berakhir. Sebab di saat ingin mencari jalan keluar, sang psikopat kembali muncul dan langsung menyerang Leon. Entah kekuatan apa yang merasuki Bang Gani, sehingga dia nampak sangat sakti. Namun Leon juga sempat terheran, sebab pada dada sang psikopat terdapat ukiran mirip dengan yang ada di tubuhnya. Tapi pada akhirnya, Leon pun berhasil menancapkan sebilah tulang tajam ke arah leher sang psikopat. Di mana anehnya, sebelum meninggal, Bang Gani malah bilang selamat datang kepada Leon. Akan tetapi, sang masinis juga ikut menampakkan diri. Dan ketika Leon ingin menyerang, terlihat kalau pria ini sepertinya sama kuatnya seperti Bang Gani. Bahkan dengan mudah merobek lidah Leon kemudian memakannya. Sang masinis pun bercerita tentang keberadaan para monster yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, di mana dia bertugas untuk mencegah makhluk ini keluar dengan cara memberi makan secara rutin. Dan Bang Ganilah yang saat ini bertugas mempersiapkan daging manusia yang disukai oleh para monster. Sang masinis juga bilang kalau kegiatan ini tidak boleh terhenti. Jika tidak, maka makhluk tersebut akan mencari makan ke tengah kota. Kemudian dia berjalan ke arah Maya yang telah terbaring di atas tumpukan mayat. Lalu dengan sadis mengambil jantung yang ada di dalam tubuh wanita tersebut untuk diberikan kepada Leon. Sambil berkata kalau dialah yang harus melanjutkan pelayanan ini. Setelah itu scene berganti dengan seorang pria sedang bersiap-siap melakukan aktivitas, di mana tampilan serta cincin yang dipakai mirip dengan kepunyaan Bang Gani. Ternyata detektif Lin pun telah menunggu di luar, lalu memberikan jadwal kereta, yang artinya wanita ini adalah bagian dari sekte gelap tersebut. Lalu saat malam, terlihat kalau pria ini telah sampai di gerbong kereta. Dan terungkap kalau sosok pengganti dari sang psikopat ini adalah Leon. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, bisa dibilang bagi kalian yang cinta darah ataupun film dengan adegan sadis, mungkin bisa terhibur dengan menonton film ini. Walaupun ya bagi Om sendiri, banyak sekali premis yang belum terjawab sehingga alur ceritanya pun terbilang dangkal. Di mana tadinya ya, Om kira kalau aksi Bang Gani membantai para penumpang berkaitan dengan bisnis penjualan organ manusia. Tapi ya dalam film ini tersirat sebuah pesan di mana mengingatkan kita bahwa terkadang ada hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi.
Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.